Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami, yaitu akuntansi penanaman dana bank unit penyertaan. Sebelumnya saya akan perkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Igusti Agung Ayumasari sebagai pemateri, kemudian ada Inggi Sapitri sebagai pemateri, dan Linda Safera Apriliani sebagai pemateri, dan saya sendiri Ninyoma Linda Yuniarti sebagai moderator. Baik, pertama-tama nama saya Ninyoma Linda Yuniarti, NIM A0C0188082. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi penanaman dana bank. Penanaman dana bank meliputi penanaman dana dalam alat likuid atau kas, penanaman dana bank pada lembaga keuangan, penanaman dana bank dalam bentuk pengkreditan, dan penanaman dana bank dalam bentuk aktiva tetap. Penanaman dana bank yang harus dilakukan bertujuan untuk menciptakan pendapatan bank melalui penciptaan aktiva produktif yang menghasilkan. Besarnya pendapatan dana harus selalu diperhitungkan oleh tiap bank agar pendapatan yang dihasilkan dapat membayar biaya dana yang telah dipergunakan, menutupi kebutuhan biaya operasional atau overhead, resiko yang diperhitungkan, dan sejumlah margin atau laba yang dikehendaki. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang penyertaan. Jadi yang pertama-tama, penyertaan merupakan penanaman dana bank dalam bentuk saham perusahaan lain untuk tujuan investasi jangka panjang, ikut serta dalam perusahaan lain, penyelamatan kredit, pengendalian perusahaan lain, menguasai pangsa pasar, dan sebagainya. Namun penyertaan bank pada perusahaan-perusahaan ini tidak boleh dilakukan kecuali pada lembaga keuangan dan penyertaan yang berasal dari penyelamatan kredit. Pada prinsipnya, penyertaan saham dicatat sebesar harga perolehannya. Harga perolehan adalah harga yang dibutuhkan untuk mendapatkan saham. Harga perolehan diperhitungkan dari harga beli ditambah biaya-biaya lain untuk memperoleh saham tersebut. Metode yang digunakan untuk mencatat penyertaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pencatatan penyertaan dengan metode harga perolehan atau cost method. Dan yang kedua, pencatatan penyertaan dengan equity method. Kedua pencatatan ini akan berbeda satu sama lain. Pemilihan cara pencatatan ini akan dipengaruhi oleh besarnya investasi atau penyertaan yang dilakukan. Nama saya Linda Safera Apriliani, NIM A0C0188063. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencatatan penyertaan dengan metode harga perolehan atau cost method. Metode ini digunakan untuk mencatat penyertaan bank pada perusahaan anak bila jumlah penyertaannya relatif kecil. Pada metode ini, penyertaan dicatat sebesar harga perolehan. Setiap penerimaan dividen tunai akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Akan tetapi, dalam hal pendapatan dividen berbentuk saham atau stok dividen, maka tidak diakui sebagai pendapatan dan tidak boleh dicatat menambah harga perolehan penyertaan. Rekening penyertaan malahan akan dikredit bila yang pertama, penerimaan dividen merupakan pembagian keuntungan yang berasal dari laba yang ditahan dalam periode sebelum penyertaan dilakukan. Yang kedua yaitu penurunan nilai penyertaan yang disebabkan oleh perusahaan anak mengalami kerugian yang sangat material. Selanjutnya kita ke contoh soal. Pada tanggal 2 Januari 2011, Bank Musi PLG membeli saham PT ABC sebanyak 450.000 lembar dengan harga 100.000, harga kurs 103% tunai. Kepemilikan ini menjadi Bank Musi memiliki 15% dari jumlah saham PT ABC yang beredar. Biaya pembelian saham berjumlah 5 juta rupiah. Info lainnya, pada tanggal 31 Desember 2011, PT ABC mendapat laba sebesar 8,6 miliar. Tanggal 31 Januari 2012, PT ABC mengumumkan akan membagikan dividen 70% tunai. Pada tanggal 1 Februari 2012, PT ABC membagikan dividen tunai kepada pemegang saham. Baik, selanjutnya jurnal yang dibuat dari transaksi tersebut yaitu yang pertama, pada tanggal 2 Januari 2011, jurnalnya yaitu penyertaan saham PT ABC pada kas sebesar 4,640 miliar. Selanjutnya jurnal yang kedua yaitu pada tanggal 31 bulan Januari 2011 yaitu piutang dividen pada pendapatan dividen sebesar 903 juta rupiah dengan perhitungan 8,6 miliar dikali 70% dikali 15% sehingga menghasilkan 903 juta rupiah.
Selanjutnya, jurnal yang dibuat yaitu pada tanggal 1 bulan Februari 2012 yaitu kas pada piutang dividen sebesar 903 juta rupiah. Dividen dapat juga diberikan dalam bentuk saham. Misal, dari contoh 1, PT ABC membagi 1 lembar saham dividen untuk tiap kepemilikan 5 lembar saham biasa. Dengan demikian maka, yang pertama, Bank Musi akan menerima saham dividen sebanyak 450.000 lembar dibagi dengan 5 lembar, yaitu menjadi 90 lembar. Yang kedua, Bank Musi memegang saham sebanyak 540.000 lembar. Harga perolehan saham yaitu 4,64 miliar dibagi dengan 540.000 saham sehingga menghasilkan 8.593 rupiah. Dalam hal ini, Bank Musi hanya mencatat banyaknya lembar saham yang bertambah atas PT ABC, tetapi tidak menjurnal atas dividen saham yang diterima. Perkenalkan, nama saya Egusti Agung Ayu Mas Ari. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pencatatan penyertaan dengan menggunakan equity method atau metode ekuitas. Metode ini digunakan untuk mencatat bila bank memiliki penyertaan saham relatif besar sehingga bank tersebut mampu mengendalikan perusahaan anak, serta pengertian mengendalikan adalah mempunyai hak suara mayoritas, mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial maupun operasional, memiliki kewenangan untuk menunjuk dan memberhentikan mayoritas pengurus perusahaan. Dalam metode penyertaan ini dicatat sebesar harga perolehan dan selanjutnya didebat atau dikredit secara proporsional dengan bagian laba atau rugi perusahaan anak. Dividen tunai yang diterima dicatat sebagai pengurang rekening penyertaan yang bersangkutan. Pencatatan dengan metode ini lebih mencerminkan hubungan ekonomis dibandingkan metode harga perolehan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu contoh soal untuk metode ekuitas ini. Nah, misalnya pada contoh soal yang pertama tadi, kepemilikan saham Bank Musi yaitu sebanyak 450.000 lembar merupakan kepemilikan saham 40% saham dari PT ABC, maka buat pencatatan dengan metode ekuitas. Maka kita akan menjurnalnya yaitu yang pertama pada tanggal 2 Januari 2011 dijurnal dengan jurnal penyertaan PT ABC di debit sebesar 4,64 miliar, lalu kas pada kredit sebesar 4,64 miliar. Lalu jurnal kedua yaitu pada tanggal 31 Desember 2011 di jurnal dengan penyertaan saham PT ABC di debit sebesar 3,44 miliar dan pendapatan penyertaan pada sisi kredit sebesar 3,44 miliar. Jurnal selanjutnya yaitu pada tanggal 31 bulan Januari 2012 di jurnal dengan piutang dividen sebesar 2,408 miliar di debit dan penyertaan saham PT ABC sebesar 2,408 miliar di kredit. Lalu jurnal selanjutnya yaitu pada tanggal 1 Februari 2012 di jurnal dengan kas pada debit sebesar 2,408 miliar dan piutang dividen di kredit sebesar 2,408 miliar. Untuk menghitung saham beredar PT ABC maka caranya yaitu 100 dibagi 40 dikali 4,64 miliar maka mendapatkan hasil sebesar 11,6 miliar. Lalu untuk pendapatan dividen tanggal 31 Desember 2011 dihitung dengan cara 40% dikali 8,6 miliar yaitu mendapatkan hasil sebesar 3,44 miliar. Untuk tanggal 31 Januari 2012 kas dari dividen didapat dari 8,6 miliar dikali 70% dikali 40% maka mendapatkan hasil sebesar 2,408 miliar. Bila PT ABC mengalami kerugian, maka Bank Musi ikut menanggung juga. Misalnya rugi 100 juta, maka bank akan mencatat atau menjurnal sebagai berikut, yaitu rugi penyertaan PT ABC sebesar 40 juta di debit dan penyertaan PT ABC di kredit sebesar 40 juta. Penyertaan dari pengalihan kredit. Kredit macet yang terjadi di pihak debitur harus diselamatkan oleh bank kreditur. Penyerapan kredit dilakukan dengan cara mengalihkan ke penyertaan, berarti akan terjadi hubungan kepemilikan. Pengalihan kredit menjadi penyertaan
dicatat menggunakan metode ekuitas sebesar nilai wajar dari saham yang diterima. Selisihnya dengan nilai kredit dicatat laba atau rugi pengalian kredit. Selanjutnya, contoh tanggal 1 Mei, PT ABC tidak dapat melunasi kreditnya pada Bank Musi dan menjadi kredit bermasalah. Berdasarkan kesepakatan, jumlah kredit bermasalah dialihkan menjadi penyertaan dengan nilai wajar Rp10.200 per lembar saham dengan jumlah 500 lembar saham. Kreditur yang bermasalah Rp5 miliar dengan bunga 300 juta. Jurnal yang dibuat pada Bank Musi adalah penyertaan saham PT ABC Rp5.100.000, rugi pengalian kredit Rp200.000, kredit yang diberikan Rp5.300.000. Dari presentasi yang telah kami presentasikan, jadi dapat disimpulkan bahwa penanaman dana bank meliputi penanaman dana dalam alat likuid atau kas, penanaman dana pada lembaga keuangan, penanaman dana dalam bentuk pengkreditan, dan penanaman dana dalam aktiva tetap. Penyertaan merupakan penanaman dana bank dalam bentuk saham perusahaan lain untuk tujuan investasi jangka panjang, ikut serta dalam perusahaan lain, penyelamatan kredit, pengendalian perusahaan lain, menguasai pangsa pasar, dan sebagainya. Namun, penyertaan bank pada perusahaan-perusahaan ini sudah tidak boleh dilakukan kecuali pada lembaga keuangan dan penyertaan yang berasal dari penyelamatan kredit. Pada prinsip penyertaan saham dicatat sebesar harga perolehannya. Harga perolehan adalah harga yang dibutuhkan untuk mendapatkan saham. Harga perolehan diperhitungkan dari harga beli ditambah biaya-biaya lain untuk memperoleh saham tersebut. Metode yang digunakan untuk pencatatan penyertaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada pencatatan penyertaan dengan metode harga perolehan cost method dan penyatatan penyertaan dengan equity method. Kedua penyertaan ini akan berbeda satu sama lain. Pemilihan cara pencatatan ini akan dipengaruhi oleh besarnya investasi atau penyertaan yang dilakukan. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.